Oke teman-teman, kali ini saya ada di depan kendaraan Mitsubishi L300 Euro 4 ya, modelnya terbaru ya. Ini bukan menjelaskan tentang desain atau dari fitur-fiturnya, karena modelnya masih sama menurut saya nih ya, hanya bumper depan dan grillnya saja. Namun yang terbaru itu adalah mesinnya. Mesinnya mobil ini itu sudah common rail ya, common rail seperti mobil pada umumnya. Kalau mobil common rail itu wajib menggunakan bahan bakar diesel EN 590 diesel untuk Euro 4 ya, dimana untuk Euro 4 itu minimal adalah pertalite, tidak lagi menggunakan biosolar atau dexlate, kan nanti mobil ini tarikannya lebih enteng, tenaganya powerful, dan juga dari emisi gas buang yang lebih bersih. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa sensor yang ada di mobil L300 common rail atau L300 Euro 4. Kita dari mesin dulu ya. Nah, mesin sendiri itu ada sensor di supply pump. Ini namanya supply pump teman-teman. Dia ini yang berfungsi untuk mensuplai bahan bakar. Dia dari tangki dihisap melalui filter solar, kemudian masuk ke supply pump, baru masuk supply pump dia dipompa menuju ke rail. Ini teman-teman. Nah, ini baru dari rel ini dia akan diteruskan ke masing-masing injektor 1, 2, 3, 4. Nah, di supply pump ini itu ada namanya suction control valve, istilah bengkelnya kita sebut itu SCV. Nah, ini yang dulu sering terjadi di kendaraan Pajero Sport. Jika SCV ini trouble, rusak, macet, maka tenaganya tidak ada, kemudian check engine akan nyala. Ketika di scan dia akan muncul trouble SCV ya, seperti itu. Jadi ini adalah katup yang menghubungkan antara aliran solar dari tangki filter kemudian ke supply pump menuju ke rel. Ini ada tipenya normally open, jadi ketika rusak ini akan posisi terbuka, jadi mesin tetap bisa hidup. Tapi ketika ini macetnya posisinya tertutup, dia akan mogok, mesin mati, nggak bisa hidup di starter karena aliran bahan bakarnya akan tertutup oleh SCV ini. Kalau di motor karburator atau motor diesel itu seperti switch untuk bahan bakarnya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu di sini ada sensor namanya rail pressure sensor. Ini teman-teman. Nah, ini adalah untuk menampung tekanan bahan bakar yang sangat tinggi dari supply pump. Jadi supply pump ini akan memompa bahan bakarnya di sini sampai tekanan yang sesuai, kemudian dikontrol sama suction control valve. Jika tekanannya nanti terlalu tinggi, dia akan dikembalikan lagi ke tangki, aliran bakarnya akan dikembalikan seperti itu. Nah, ini mendeteksi tekanan bahan bakar yang di supply pump. Ketika tekanannya itu berkurang, bahwa ini ada kebocoran ya. Kebocorannya entah itu dari injektor yang bocor atau rel yang bocor atau dari supply pump sendiri ini yang pompanya sudah lemah. Nah, salah satunya itu. Kemudian selain sensor ini itu ada namanya ini. Ini itu yang di atas. Teman-teman kalau memang saya salah menyebutkan bisa direvisi di kolom komentar ya. Ini adalah cam position sensor. Ini mendeteksi untuk putaran camnya, untuk timingnya. Nah, ada satu lagi itu namanya crank angle sensor. Kita lihat. Nah, salah satunya adalah crank angle sensor. Di mana sensor ini ketika mobil untuk putaran pertama kali dapat signal itu dari putaran crank angle sensornya. Ketika crank angle sensor ini rusak, nggak bisa hidup mesinnya. Kita lihat posisi dari crank angle sensornya. Nah, di bagian ini teman-teman, kita lihat di sini itu di sini kita lihat ya. Nah, di sini nih loh. Ini ada sebuah soket. Nah, ini sensornya dia nempel di blok mesin. Ini crank angle sensornya teman-teman.
Ini ketika rusak, mesin tidak bisa dihidupkan. Nah, seperti itu. Selain crank angle sensor, itu adalah hal-hal yang sangat vital tadi untuk penyebab salah satu mobil Mitsubishi L304 yang bermasalah. Salah satunya sensor tadi yang sangat vital, sangat penting sekali. Nah, selain itu juga ada ini EGR motor ya. Kalau EGR motor ini jika rusak hanya cek engine nyala, tapi tidak berpengaruh ke bagian mesin. Mesinnya paling cek engine nyala, tidak ada tenaga, tapi tidak begitu pengaruh sampai tenaganya hilang. Kalau yang lain-lainnya yang sudah saya sebutkan tadi, itu kalau jika rusak itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap mesin Common Rail L300 Euro 4 ini. Nah, ini ada bus sensor juga. Ini teman-teman. Nah, ini dia mendeteksi tekanan vakum di mesin. Nah, ini dia dihubungkan ke bagian intake manifold biasanya. Kalau di Pajero dia di intake manifold. Kalau di sini kita coba lihat sama. Ini ada selangnya ya, dihubungkan juga ke intake manifold. Nah, biasanya kalau mobil L300 yang menggunakan biosolar, yang masih minum biosolar karena memang harga pertalite itu melambung tinggi ya, sampai seperti jet itu, pasti banyak yang beralih ke biosolar. Padahal mobil ini itu disarankan untuk menggunakan pertalite karena harga yang tinggi, kemudian dari segi ekonomis, dari segi laba rugi, keuntungan mobil komersial seperti ini itu pasti menggunakan yang lebih murah dan ekonomis. Salah satunya biosolar tadi. Nah, jika menggunakan biosolar nanti pasti di EGR sistem ini itu akan timbul kerak-kerak karbon hitam yang dimana nanti ketika mobil ini itu jarang dilakukan perawatan secara rutin, dia akan menempel atau mengendap karbonnya di EGR sistem. Termasuk nanti kemungkinan di bus sensor ini itu dia ini akan tertutup oleh jalur untuk kevakumannya, itu tertutup jalur karbon kerak hitam. Akhirnya dia tidak mendeteksi kevakuman dan di check engine dia akan nyala di dashboard sini teman-teman. Nah, ketika di scan akan muncul map sensor ini yang rusak. Bukan berarti rusak sensornya, tapi karena ada ini selangnya yang buntu seperti itu. Itu pernah terjadi juga di kendaraan Pajero karena mesinnya ini hampir sama konstruksinya, cara kerjanya punya Pajero. Padahal Pajero itu lahir tahun 2009 ya. Sampai hafal nih kerusakan-kerusakan yang terjadi di kendaraan Pajero, dan kemungkinan nanti juga tidak memungkinkan atau tidak ada atau trouble itu di Mitsubishi L300 Euro 4 ini karena mesinnya hampir sama, teknologinya sama, kemudian cara kerjanya sama, dan di Pajero itu diadopsi di Mitsubishi L300 ini ya. Nah, selain itu yang perlu dilakukan secara rutin pembersihan EGR karena memakai biosolar, itu harus dicek secara berkala, tangki dikuras 6 bulan sekali, bahan bakar filternya diganti setiap 5.000 atau 10.000 kilometer setiap ganti oli mesin atau setiap servis rutin seperti itu. Nah, selain sensor-sensor tadi yang mungkin menjadi penyebab salah satu mobil L300 Euro 4 ini bermasalah adalah dari segi kelistrikannya. Nah, salah satunya seperti ini teman-teman, soket-soket yang mulai kendor ya. Kemudian soket ini juga ini bukan sembarang soket ya teman-teman. Ini adalah Visio Blink. Ini juga sama, ini juga Visio Blink. Ya, kalau yang Elsapek lama itu di atas sini ada Visio Blink. Dia berupa kabel seperti ini. Tapi ini langsung ditaruh di dekat aki. Bisa juga nanti yang penyebab kerusakannya karena mobilnya sudah berbau elektrik semua, bisa jadi kerusakannya hanya ada di sekring-sekring seperti ini ya. Sekring yang sebelah kiri atau nanti sekring yang sebelah kanan sana. Salah satunya itu. Nah, semoga bermanfaat informasi ini untuk para pemilik kendaraan Mitsubishi L300 Euro 4. Itu informasi tentang sensor yang ada di kendaraan L300 Euro 4.